Shalom. Masih ada semangat? Tadi nyanyinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya merasa benar-benar Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dan dia sedang bekerja di dalam setiap hati saudara. Karena itu biarlah kita sama-sama mendengarkan pesan dari Tuhan pagi hari ini. Saudara, GAP Mojosari itu akhir-akhir ini terkenal sebagai sebutannya WAMOS. Ya, benar. Waktu itu karena tujuannya memang untuk misi ya, supaya kita tidak nyolok. Tapi yang saya ingatkan, saya harap dari Bapak Ibu Saudara, saudara harus tahu posisi saudara di hadapan Tuhan adalah jemaat. Tahu artinya jemaat? Sering loh saya sampaikan. Istilah jemaat itu banyak muncul di Perjanjian Baru. Saya selidiki di Perjanjian Lama hanya ada 2 yang menyebut jemaat. Yang satu di Mazmur, yang satu di Yeremia. Di Yeremia pun disebutkan jemaat umat. Perjanjian Lama disebutkan umat. Tapi setelah Yesus datang, mati di atas kayu salib, naik ke surga, seluruh pengikutnya bukannya disebut Kristen. Disebut Kristen itu karena mereka berperilaku tingkah laku seperti Yesus, seperti Kristus. Sehingga di Antioquia dikatakan Kristen. Tapi sesungguhnya posisi kita di hadapan Tuhan itu adalah jemaat. Jemaat dalam bahasa aslinya adalah seperti kita sudah tahu ya, eklesia. Eklesia artinya apa? Gereja. Tapi di Alkitab tidak ada kata gereja. Dikatakan sebagai jemaat. Ini yang perlu kita sadari, kita ini jemaat. Apapun sebutannya, kita ini jemaat. Jemaat itu adalah seperti arti dari gereja adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Jadi kita semua ini yang hadir adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Nah, pertanyaannya, kita dipanggil untuk apa? Dipanggil apa? Hanya untuk seperti liturgi, jemaat datang, muji, nyembah, dengar firman Tuhan, pulang. Selesai. Bukan. Kita harus tahu asal mulanya berdirinya sebuah jemaat, khususnya jemaat mula-mula. Kita harus tahu. Kita semua ada satu tanggung jawab untuk yang dinamakan melayani. Pagi hari ini sudah dikatakan sedang ibadah, bukan? Nah, semuanya pagi hari ini ibadah, termasuk saya. Arti ibadah itu luas. Ibadah itu memuji, menyembah, memberi, bekerja, dan melayani. Jadi semua yang hadir ini adalah melayani. Jadi masing-masing ini adalah para pelayan Tuhan. Semuanya hanya secara liturgi seperti saya disebut sebagai pendeta, ada pendeta muda, ada penginjil, itu hanya sebutan secara liturgi. Tapi di hadapan Tuhan sama, kita ini jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan berarti gereja, tadi yang katakan orang terpanggil terpilih berdasarkan anugerah Allah. Dan kepala dari gereja adalah Tuhan Yesus. Sehingga ada istilah kita ini gereja dengan huruf G kecil, tapi kepala gereja dengan G besar itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita sekarang mulai masuk lebih dalam. Seperti tadi saya katakan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang terpanggil. Yang perlu saya ingatkan adalah kita sadar tidak dengan panggilan kita? Atau kita hanya liturgi saja? Atau kita hanya rutinitas saja? Kita hanya sepertinya sebuah kelayakan untuk harus gereja bawa Alkitab, beribadah. Bukan itu, kita harus sadar benar-benar akan panggilan kita.
Banyak orang beranggapan ketika menjadi orang Kristen cukup hanya ke gereja, rajin ibadah, baca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya, seperti tadi saya katakan, kita ini dipanggil, dipilih untuk melayani Tuhan. Sehingga gak salah atau jelas sekali Tuhan Yesus ketika saat-saat terakhir sebelum naik ke surga, dia memerintahkan dengan amanat agungnya. Amanat agungnya adalah melayani. Jadi menjadikan segala bangsa muridnya. Kalau kita ini sebagai seorang pelayan, kita harus sadar juga bahwa kita ini juga seorang hamba. Dan yang kita layani bukan sembarangan, bukan seperti bos atau majikan yang ada di dunia ini, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi saya katakan juga, kalau kita ingin melihat kita ini sadar tidak dengan panggilan kita, kita melihat contoh dari jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu tidak ada yang diperintah. Karena waktu itu belum ada organisasi, belum ada sinode, belum ada. Pertama kali mereka sebagai jemaat itu dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Tahu, sadar apa tugasnya masing-masing. Mereka saling memberi, saling berbagi, saling melayani. Rasul-rasul juga melayani dengan firman Tuhan untuk menguatkan iman jemaat. Semuanya pertama kali itu semua bergerak tanpa ada yang menyuruh. Itu saat itu baru pertama kali dan murni-murninya sehingga setiap orang itu sadar akan panggilannya. Kita semua ada di sebuah organisasi gereja. Kita diberikan tugas masing-masing. Tapi belum tentu, saya katakan belum tentu bahwa yang dikerjakannya itu adalah panggilan yang sesungguhnya. Yang tahu siapa? Yang tahu itu hanya Tuhan sama kita. Dan itu perlu kita sadari. Atau paling tidak ketika kita ditugasi dalam gereja menjadi satu anggota dengan tugas, ya misalnya sebagai seorang worship leader, kita harus sadar panggilan kita sebagai seorang worship leader. Dan kita cari kehendak Tuhan itu. Karena memang orang bisa salah, tapi biasanya seorang gembala ketika memberikan tugas itu sudah lewat doa. Sudah doakan, sudah tahu kemampuannya. Tapi lagi-lagi saya katakan belum tentu. Tapi kebanyakan ya. Jadi kita harus tahu sendiri. Kita harus sadar akan panggilan kita. Nah, kalau kita sadar akan panggilan kita, apa yang harus kita lakukan? Saya akan bahas lepas dari panggilannya. Lepas dari misalnya harus jadi pendeta, jadi worship leader, jadi ketua kaum muda. Bukan itu, cuma panggilannya sendiri kita harus sadar. Kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita harus sadar dengan panggilan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sadar akan panggilannya. Seperti Musa, Gideon, Yesaya, Paulus, dan masih banyak lagi. Yang notabene dalam tanda petik tadinya juga gak tahu panggilannya. Tapi dia dituntun oleh Tuhan sampai dia sadar panggilan saya itu seperti apa. Nah sekarang kita belajar dari salah satu yang saya sebutkan tadi. Kita belajar dari Yesaya. Bagaimana Yesaya menyadari akan panggilannya. Dan setiap ada panggilan atau panggilan Tuhan selalu ada pemurnian. Setiap panggilan Tuhan itu selalu ada pemurnian. Ya, garis bawahi. Kita akan belajar dari Yesaya. Kita akan buka Alkitab kita. Yesaya pasal 6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Jemaat bangkit berdiri, kita akan baca bergantian 8 ayat ini. Pasal 1 sampai dengan ayat 8 cukup. Saya akan bacakan ayat 1 bergantian sampai dengan ayat 8, kita sama-sama. Perikopnya berbunyi, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. 2. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4. Ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 6. Ayat 7, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku. Dilanjutkan sampai 10 ya, saya 9 nanti 10 sama-sama. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Sama-sama. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dari pembacaan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 sebetulnya tadi saya lanjutkan sampai 10. Kita bisa melihat di sana ada 3 kesadaran Yesaya ketika dia mendapat panggilan. Ada 3 kesadaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama menyadari keberadaan kita atau Yesaya sebagai orang berdosa. Hal pertama yang menyadari panggilan itu utamanya kita harus sadar kita ini orang berdosa. Yesaya dipanggil dengan cara yang luar biasa. Kalau kita lihat dari ayat pertama luar biasa. Hadirat Allah sampai penglihatan sampai sejelas itu, saya bayangkan kalau seperti itu, waduh sudah enggak ada alasan untuk, makanya Yesaya ini rela mati demi untuk melayani. Dia mati sebagai seorang martir juga. Kita bisa melihat. Karena dia melihat apa? Panggilan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan pertama yang dia harus sadari adalah dia harus menyadari keberadaannya sebagai orang berdosa. Kita tadi melihat dan baca dalam penampakan diri Allah atau istilahnya teofani, kekudusan Allah itu menjadi syarat utama. Tuhan adalah juga sebagai Tuhan kita adalah kudus. Maka pelayannya juga harus kudus. Tidak mau kita Tuhan itu Tuhan yang kudus, pelayannya tidak kudus, jadi sia-sia. Makanya kalau kita bisa melihat satu gereja atau persekutuan, sepertinya tidak ada perkembangan, tidak ada damai, sudah bisa dipastikan di sana ada orang-orang tidak kudus.
bukan Tuhannya. Kenapa Tuhan tidak bekerja? Tuhan kudus. Tapi ketika pelayannya tidak kudus, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi syarat pertama yang disadari oleh Yesaya, dia sadar sebagai orang berdosa. Kalau sebagai orang berdosa, tahu diri kita berdosa, tahu diri kita kotor, kita harus bertobat. Kenapa dikatakan harus sadar sebagai orang berdosa? Karena banyak dari orang yang sudah merasa dirinya benar. Sehingga merasa kalau ditunjuk misalnya oleh pimpinannya, kamu menjadi ketua kaum muda, dia sudah merasa dirinya itu layak. Yesaya, kita bisa lihat Yesaya itu tidak langsung terima. Dia menyadari terlebih dahulu dia sebagai orang berdosa. Sehingga langkah pertama yang harus dia lakukan adalah dia harus dikuduskan. Kita bisa melihat banyak contoh bagaimana ketika hadirat Allah turun, itu benar-benar Tuhan menuntut kekudusan. Kita lihat coba di Imamat 20 ayat 7. Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, kita juga melihat contohnya lagi ketika Allah memanggil Musa. Tadi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, tapi ketika Allah memanggil Musa, kita lihat di Keluaran 3 ayat 5. Keluaran pasal 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sebuah gambaran bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus kudus. Penghormatan pada budaya di Yahudi, kalau misalnya otomatis masuk ke rumah orang, kasutnya ditanggalkan. Apalagi itu pada satu tempat yang dikatakan kudus. Sementara kasut ini kan habis buat jalan pernah apa kita nggak tahu. Sebuah gambaran bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan memanggil kita. Yang dikehendaki Tuhan yang pertama adalah kita harus kudus. Kita tidak akan bisa kudus kalau kita tidak sadar kita ini berdosa. Padahal kita sudah tahu bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ini harus tahu. Sebaik-baiknya kehidupan seseorang, kesalehannya di hadapan Tuhan hanyalah seperti kain kotor. Jadi kita harus sadar setiap hari, makanya saya sering menganjurkan introspeksi. Setiap mau tidur malam hari introspeksi. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Jangan bilang tidak berdosa loh. Kita selidiki dosa apa hari ini yang saya sudah lakukan. Kita mohon ampun. Supaya apa? Supaya kondisi kita ini tetap kudus. Sehingga kalau kita tetap kudus, kita layak untuk melayani Tuhan. Juga kita bisa lihat satu contoh lagi di mana ketika bangsa Israel menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Di Keluaran 19, sejenak kita baca, Keluaran 19 ayat 11 dan 12. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Seperti itu ketegasan Allah. Ketegasan Allah, siapa melanggar dia mati. Kalau Bapak Ibu tanya, sekarang kok enggak ya, banyak orang melanggar gak mati-mati itu. Kita belum bicara masalah mati rohani. Kita harus tahu kenapa seperti itu. Posisi kita sudah nggak sama dengan ketika Yesus belum datang. Posisi kita, posisi umat Israel pada saat itu, walaupun umat kesayangan, di hadapan Allah itu masih
posisinya adalah musuh. Karena orang berdosa. Lewat Adam dan Hawa. Tapi kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Sudah diampuni dosa-dosanya. Dan hukum Tuhan adalah hukum kasih karunia. Bukan lagi hukum Taurat. Yang upah dosa langsung maut. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau kita berbuat jahat masih gak apa-apa hari ini. Itu adalah kemurahan. Favor dari Allah. Kemurahan Allah. Bahkan dikatakan di satu ayat kalau waktunya tidak disingkat berarti kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Tidak ada satupun orang bisa selamat. Karena manusia itu cenderung berbuat dosa. Ya, jadi sini kita harus menyadari kita sebagai orang berdosa. Yesaya sendiri mengatakan di ayat 45 ayat yang kelima. Dikatakan ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini pengakuan yang luar biasa. Saya yakin Yesaya itu juga kelihatannya bukan orang yang suka enteng mulut ya. Mudah berbohong, mudah ngerasani orang, mudah nyakiti orang dengan kata-kata, belum tentu seperti itu. Tapi dia sudah mengatakan di hadapan Tuhan, celaka aku ini orang yang najis bibir. Tapi najis bibirnya karena apa? Dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan ada rasa nasionalis dari Yesaya. Aku juga orang yang najis bibir. Tidak salah Tuhan milih Yesaya, nggak salah. Orang yang seperti ini yang Tuhan cari. Jangan keburu mengatakan kita ini sudah layak untuk melayani Tuhan. Jangan keburu. Sehebat apapun, jangan pernah merasa bahwa kita ini benar-benar sudah layak melayani Tuhan. Kita harus setiap hari minta kelayakan. Karena ada banyak hal yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kemampuan, talenta oke lah. Kudus nanti dulu. Karena itu syarat yang pertama. Untuk bisa memenuhi panggilan, kita harus benar-benar kudus. Kalau kita lihat tadi seperti Roma 3 ayat 23. Dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada dua kata atau kalimat yang perlu digarisbawahi. Telah berdosa. Telah berdosa berarti kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Dan yang kedua, kita ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan memuliakan diri kita. Kita adalah orang yang kehilangan kemuliaan. Jadi setiap hari kita bertobat supaya tidak berdosa dan minta kemuliaan Allah itu bisa ada dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan menjalankan panggilannya. Sadar akan panggilannya. Jadi dalam setiap hari supaya kita bisa layak, ya sesuatu yang saya katakan juga manusia itu tidak sempurna. Pernah saya bahas kapan kita sempurna? Kita akan sempurna ketika bertemu dengan yang sempurna. Kapan kita supaya layak, supaya nggak berdosa? Ya harus bertemu dengan yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa siapa? Tuhan Yesus. Jadi jalan satu-satunya. Kita harus berjumpa dengan Yesus setiap hari, berjumpa dengan Yesus supaya kita layak untuk menjalankan panggilannya. Makanya kita dikatakan harus setiap hari rajin baca Alkitab, berdoa, hidup bergaul karib supaya kita tetap ada dekat dengan Dia. Karena begitu kita jauh, kita bisa nggak layak. Sehingga panggilan kita menjadi sebuah panggilan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin walaupun mungkin kita sama-sama nggak tahu, ketika kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara juga nggak dicopot dari jabatan sebagai pelayan, enggak. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Contoh yang paling jelas, kita
kalau bisa melihat kesaksiannya Benny Hinn, pendeta yang luar biasa. Orang tidak akan tahu dan kaget ketika mendengar kesaksiannya ketika dia koma selama beberapa hari, mengaku bahwa dia itu ketika melayani dan juga bisa melakukan mukjizat, sesungguhnya dia mulai undur daripada Tuhan. Dia menjual minyak urapan, menjual kuasa Tuhan. Dia akui sendiri. Buktinya dia tidak pernah dicopot dari jabatan pendeta. Orang tetap menghormati. Tapi di hadapan Tuhan, nah itu yang perlu dikoreksi dari hari ke hari. Supaya kita jangan nanti seperti Matius 7 ayat 22, 23. Semuanya tidak akan mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran kedua supaya kita ini kesadaran kedua supaya kita berkenan dalam panggilannya adalah menyadari kita dimurnikan dari dosa dengan bara. Ayat 6 dan 7 tadi dari Yesaya, saya bacakan. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita berdosa. Sebagai pelayan Tuhan kita harus dimurnikan karena yang kita layani adalah kudus. Dan dimurnikannya dengan apa? Dimurnikannya dengan bara. Untuk Yesaya, dia dimurnikannya dengan bara. Sebagai gambaran, bara dicucukkan ke mulutnya. Kalau itu sebuah kenyataan, bagaimana rasanya disentuh bara itu? Mulut yang kulitnya tipis ini disentuh sama bara. Apa yang jadi? Alias ndower. Tuhan ingin memberikan sebuah gambaran. Kalau kamu menjadi pelayanku, siap loh kamu dimurnikan dengan bara. Jangan terlalu bangga sebagai pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu susah sesungguhnya. Karena murnikannya dengan bara. Di sini gambarannya bara. Bara yang diambil itu bukan bara dari sembarangan. Bara dari apa? Meja persembahan. Jadi kalau kita mau dimurnikan itu adalah sebuah persembahan. Jangan pernah merasa bangga melewati sebuah ujian. Ya, itu syarat untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya semakin sadar, iya, apapun seberat apapun yang harus saya jalani, ya itu salah satu syarat untuk saya bisa menyadari dengan panggilan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus saya jalani sebagai sesuatu pemurnian. Emas saja dimurnikannya juga berkali-kali. Sampai dia murni dibakar dengan suhu tinggi. Kalau Yesaya gambarannya bibirnya disentuh. Supaya apa? Mulut yang dipakai Yesaya untuk menyadarkan bangsa Israel harus kudus. Karena dia panggilannya memang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Kalau Yesaya waktu itu diberikan gambaran pemurniannya seperti itu. Kita pada saat ini, kita ini sebetulnya sudah orang-orang yang dimurnikan. Sehingga kita bisa menjadi jemaat Tuhan. Orang-orang yang dimurnikan dengan apa? Tahu? Kita pada masa sekarang ini adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah dimurnikan oleh Tuhan. Lewat kuasa dari Yesus, pengorbanan. Kita ini murninya itu dicuci dengan darah Yesus. Luar biasa loh. Zaman dahulu kalau kita bisa melihat, terutama yang ikut PA,
nabi-nabi yang Yeremia, Yesaya, Mika, susah loh, kadang-kadang dipakai oleh Tuhan sebagai alat peraga. Tapi kita zaman ini adalah zaman anugerah. Tuhan sudah murnikan kita dengan kuasa darahnya, sehingga kita bisa melayani Tuhan lebih enak daripada dahulu. Tidak sampai seperti Yesaya, Yeremia. Bara itu bisa dalam bentuk ujian dan cobaan. Jadi di dalam pelayanan jangan dipikir karena pelayanan Tuhan itu istimewa kemudian tidak kena ujian atau cobaan. Justru ujian dan cobaannya lebih daripada orang yang tidak melayani Tuhan. Karena itu masih mau jadi pelayan Tuhan? Masih mau? Siap diuji dengan bara? Puji Tuhan, senang saya dengarnya. Saya senang kalau melihat orang-orang melayani itu konsisten. Tidak menggebu-gebu di awal, kemudian akhirnya melayani Tuhan itu konsisten. Tidak boleh berhenti, tidak boleh stagnan, tidak boleh, maju terus. Manusia rohania, manusia batinia semakin merosot. Tetapi manusia batinia harus apa? Diperbarui. Bukan sekedar maju, diperbarui. Dan kita tidak akan pernah bisa memperbarui kalau tidak dengan firman. Kemampuan otak kita ini gak mampu memperbarui dari hari ke hari. Kita akan diperbarui dengan firman. Buktinya apa? Contoh paling gampang, saya pun dulu punya konsep pemikiran, katakanlah tentang sesuatu. Lewat pengetahuan firman Tuhan, lewat mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain, konsep itu bisa berubah. Berubahnya ke arah yang benar. Jangan sampai ke arah yang semakin tidak benar. Makanya saringlah setiap firman-firman yang masuk lewat media sosial. Lagi-lagi kita harus punya filternya. Kita akan mengalami suatu perubahan yang diinginkan Tuhan adalah menuju kepada kesempurnaan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, berubahnya malah jatuh. Tidak usah saudara, hamba Tuhan besar sekalipun bisa seperti itu. Makanya kita harus hati-hati setiap hari. Kita harus diberhadapan pada pemurnian-pemurnian yang harus kita jalani. Dan jangan pernah menolak, tapi sadarilah bahwa itu memang harus dilewati. Harus dilewati, bukan sekedar jalani loh. Mesti lewat itu kok. Harus siap. Kita akan dimurnikan dengan bara. Kesadaran yang ketiga atau yang terakhir. Kesadaran ketiga adalah menyadari dengan mau menerima tugas. Jadi bentuk kesadarannya itu mau menerima tugas atau pengutusan. Kita lihat di Yesaya tadi, Yesaya 6 ayat 8b sampai 10. Ketika ditanya sama Tuhan, Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau tadi Yesaya mengatakan, aku tidak layak, aku ini najis bibir. Tapi setelah disentuh dengan bara, dia langsung jawabnya apa? Ini aku, utuslah aku. Jadi tahapan seperti ini saudara jangan kaget. Kalau menghadapi sesuatu yang enggak enak sebagai ujian atau cobaan, ingat, itu adalah jalan untuk saudara nanti bersedia melayani Tuhan tanpa dipaksa, tanpa beban. Kesadaran itu akan muncul, sehingga kita tanpa dipaksa kita menerima tugas. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan pelayanan. Dan kita harus menyadari
panggilan kita itu apa? Setelah jawaban kepersediaannya, Allah baru memberi tugas kepada Yesaya untuk pergi. Pergi untuk apa? Kalau Yesaya pada waktu itu pergi untuk memberi peringatan kepada bangsa Israel. Perlu diketahui dan disadari bahwa tugas yang diberikan Allah bukan untuk kepentingan diri Allah. Allah tidak butuh kita. Secara pemenuhan hidup Allah itu tidak butuh kita. Tapi Allah butuh kita untuk apa? Juga untuk manusia, juga untuk sesama karena kasih-Nya. Hal itu dipertegas di ayat-ayat selanjutnya tadi yang dikatakan ayat 9 dan 10 tadi. Oke, saya bacakan kembali. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, ya untuk kepentingan bangsa ini, dengan sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Kita harus apapun ketika terjadi penolakan, kita harus tetap beritakan kebenaran untuk bisa menyadarkan bangsa kita atau katakanlah saudara-saudara kita seiman, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus punya rasa nasionalis khususnya kepada saudara seiman dan juga kepada orang-orang di luar sana. Memang saya jadi ingat kemarin kami di persekutuan dengan adik saya ada banyak pandangan-pandangan. Ketika terjadi sesuatu yang salah, apakah kita punya kewajiban untuk mengingatkan? Cukup lama perdebatannya. Waktu itu dibahas tentang katakanlah bila seorang, ini kasus bukan di sini, di luar, seorang gembala sidang gereja terkenal berbuat kesalahan, bolehkah kita menegur? Ada yang satu bilang, untuk apa negur? Saya ngomong, kalau kamu posisimu bukan sebagai jemaat, tidak apa-apa, tidak negur. Tapi kalau ketika kita ada di dalam lingkup jemaat itu, kita punya tanggung jawab untuk menegur. Bukan untuk menjatuhkan, tapi karena kita mengasihi, sayang pelayanannya. Sikap seperti ini harus benar-benar ada dalam diri kita. Kita harus sadar dengan tugas kita. Di satu jemaat, jangan anggap diri kita ini hanya sebagai pelengkap saja. Ada satu tugas dalam diri kita untuk saling terkait. Sehingga tidak dikatakan tadi seperti Yesaya, kenapa dia mau ke bangsanya? Dia ada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia bisa cuek, tidak usah ngurus itu. Tapi dia punya kepedulian di dalamnya. Dan itu tugas yang harus kita jalankan. Ada banyak cara, firman Tuhan pun banyak mengatakan. Kalau kita tahu sesuatu yang salah kita biarkan, kita juga berdosa. Ada cara untuk bisa menegurnya. Ada jalur-jalur untuk bisa menegurnya. Supaya di dalam jemaat ini ada kekudusan. Karena seperti tadi sejak awal dikatakan pelayanan menjadi tidak ada artinya ketika di dalamnya tidak ada kekudusan. Tuhan sama sekali tidak berkenan. Gambarannya lihat saja tadi, Yesaya tadi. Ketika dia mengutus Musa, dia minta kudus. Ngutus Gideon, dia minta kudus. Paulus, dia minta kudus. Jadi Paulus dinolkan buta matanya supaya dia sadar. Sehingga dia mengawali pelayanan yang baru dengan kekudusan. Mohon maaf kalau ini saya katakan.
Saya belum sempurna, tapi saya terus belajar dari hari ke hari dan ternyata banyak kurangnya. Jadi kalau kita membiarkan sesuatu yang tidak benar, berarti kasih dalam diri kita itu tidak ada atau perlu dipertanyakan. Kasih itu bukan berarti menyenangkan orang yang kita layani, belum tentu. Karena tujuan kita bukanlah berbuat baik. Tujuan utama kita adalah berbuat kebenaran. Karena lingkungan kita banyak enggak baiknya, ketika kita berbuat kebenaran, kita pasti banyak musuhnya. Tapi saya harap jemaat Gereja Allah Baik Mojosari bisa belajar melangkah ke arah sana. Supaya panggilan kita ini tidak sia-sia. Supaya pelayanan kita ini tidak sia-sia. Supaya kita ini bisa tetap menjaga kekudusan. Saya percaya semua jemaat GAP Mojosari mau dan mampu untuk melakukan semuanya. Amin. Amin. Kita berusaha. Tidak mudah, sempurna belum, tapi terus harus belajar dari hari ke hari. Sehingga kembali kepada pokok lagi, kita harus sadar akan panggilan kita, utamanya adalah menjalankan misi amanat agung. Jadi jangan hanya sekedar puas bisa melayani di lingkup kita sendiri, tapi ada tugas juga di luar sana. Karena dikatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Belajar untuk misi. Saya senang setiap kali ada anggota jemaat yang bisa selangkah maju pelayanannya. Jadi saya senang juga ketika ada jemaat Tuhan yang bisa melayani bukan hanya di lingkup ini saja. Saya senang ketika persekutuan di Pak Jeffrey mulai dihidupkan kembali. Karena gambaran saya, bayangan dari gambaran saya itu bukan hanya sekedar keluarga Pak Jeffrey. Nah. Tapi saya punya pandangan jauh ke depan. Kalau di tempat itu ada persekutuan, dan persekutuan itu bisa menarik banyak orang di lingkungan itu, maka akan bertambahlah jemaat Tuhan. Dan misi amanat agung bisa dijalankan. Saran saya, jangan hitung-hitungan. Paulus tidak pernah hitung-hitungan. Dia kerja susah payah jadi penjual tenda. Semua uangnya untuk Tuhan. Saya juga berharap gereja itu harus bermisi juga. Berapa saat yang lalu saya sudah katakan ada orang yang sampai bisa, yang disaksikan Ezra Soru, menggunakan keuangannya sampai seperti itu. Mereka sadar akan misi. Dan di Indonesia ini masih jadi sesuatu yang langka. Karena kemampuan gereja untuk membesarkan gereja. Padahal di sana, di luar sana, gerejanya tidak besar, tapi misinya besar. Akhirnya orang-orang jemaatnya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tuhan selalu punya cara. Jadi ayo jemaat GAP, kita bermisi untuk melaksanakan misi amanat agung. Mau? Lebih lemes. Mau? Mau. Mau? Amin. Yang amin nanti jangan nolak kalau kasih tugas. Ya, Tuhan Yesus memberkati.